Awal abad ke-19 tanah Minangkabau bergolak. Dari Mekah, para haji membawa pulang semangat pemurnian Islam. Mereka disebut kaum Padri, tegas, berapi-api, menuntut masyarakat kembali ke syariat. Di sisi lain, berdiri kokoh kaum adat, penjaga tradisi turun-temurun, dengan hukum waris matrilineal dan tatanan sosial yang sudah mengakar berabad-abad. Pertentangan keyakinan itu membelah nagari, dari surau hingga balai, dan perlahan berubah menjadi perang terbuka. Sejak sekitar tahun 1803, konflik menggelegak. Pertempuran demi pertempuran pecah di lembah dan bukit Sumatera Barat. Api perang semakin besar ketika, pada tahun 1821, sebagian pemimpin adat memanggil Belanda untuk membantu menghadapi kaum Padri. Undangan itu mengubah perang saudara menjadi medan kolonial. Dari urusan adat dan agama, kini menjadi soal kekuasaan dan penjajahan. Belanda datang dengan senjata dan strategi. Mereka mendirikan benteng-benteng baru, salah satunya Fort de Kock di Bukit Tinggi, simbol cengkeraman kolonial di jantung Minangkabau. Perang sempat mereda dengan perjanjian di Masang, tapi setelah Perang Jawa usai, kekuatan Belanda kembali diarahkan ke Sumatera Barat. Satu demi satu nagari jatuh, satu demi satu perlawanan dipatahkan. Di tengah arus sejarah itu berdiri sosok yang kelak jadi legenda, Tuanku Imam Bonjol. Dari benteng Bonjol ia memimpin perlawanan hingga akhir. 34 tahun lamanya perang bergolak, sebelum akhirnya pada tahun 1837, Bonjol dikepung dan ditaklukkan. Imam Bonjol ditangkap, diasingkan jauh dari kampung halaman, hingga wafat di Manado. Namun perang Padri bukan sekadar cerita kalah dan menang. Dari pertemuan darah, adat dan syarak menemukan jalan damai. Lahirlah semboyan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Di sisi lain, Belanda memperluas cengkeramannya, menguasai perdagangan kopi dan menancapkan kuku kolonialisme lebih dalam. Inilah Perang Padri, perang yang lahir dari semangat agama, dibakar oleh pertentangan adat, lalu dimanfaatkan penjajah. Perang yang membentuk jati diri Minangkabau, sekaligus membuka bab baru penaklukan kolonial di Sumatera Barat. Sebuah bab sejarah besar yang sering terlupakan, tetapi pantas dikenang sebagai kisah tentang iman, adat, dan perjuangan.